pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program yang kita tunggu-tunggu. Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis. Luar biasa juga ya. Semangat dari para penonton saat ini saya bisa merasakannya nih. Oke. Nah, topik kita pada malam hari ini luar biasa menarik. Kita akan membahas tentang fermentasi rempah rimpang sumber probiotik alami warisan leluhur. Wow, ini sangat luar biasa ya, karena kalau saya melihat sendiri tuh, saya cek di internet ya, sebenarnya apa sih probiotik itu. Nanti kita bisa sama-sama lebih detail lagi kepada para narasumber, tapi yang saya bisa share juga kepada sobat-sobat di sini, probiotik ini seperti teman baik kita yang berada dalam perut kita. Jadi mereka itu fungsinya untuk membantu kita untuk tetap sehat, terutama dalam perut kita, untuk membantu pencernaan dan melawan kuman jahat. Namun kita akan bahas lebih detail lagi bersama para narasumber. Jadi Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dengan ASI atau Adventist Layman Services and Industries, yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Bersama dengan saya, Tamara Scianto, yang akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan. Saat ini saya tidak sendirian, saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa. Di sini sudah bersama dengan kita Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura Ambon. Halo Pak Hukom, selamat malam. Selamat malam Pak Hukom. Oke, luar biasa. Selanjutnya ada juga bersama dengan kita Profesor Insinyur Daniel Saputra dari Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Prof, selamat malam. Selamat malam Tama. Selamat malam para pemirsa. Selamat malam Pak, luar biasa semangatnya ya Pak ya. Oke, jadi kita akan bersama-sama membahas tentang rempah rimpang ya, sumber probiotik alami. Dan jika pemirsa ada pertanyaan atau ada yang mau di-share juga, boleh langsung saja tuliskan dalam kolom komentar terkait dengan topik kita pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja pemirsa, kita sama-sama saksikan video profile berikut ini. Saya Novistianingsih, saya tinggal di Yogyakarta. Saya aktif kerja di handicraft dan furniture. Saya hobi membuat minuman fermentasi probiotik. Minuman fermentasi probiotik ini bisa dari rempah rimpang seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas, serai, kayu manis, kapulaga, cengkeh, star anis atau bunga lawang. Bisa juga dengan daun kelor, daun sirsak atau daun salam. Makanan probiotiknya ini bisa dari gula pasir, gula jawa, gula aren, atau madu. Lamanya fermentasi bisa 40 hari, 6 bulan, atau 1 tahun. Saya berharap melalui program Kamu Bisa, saya dapat menginspirasi pemirsa yang menonton tayangan ini. Wow, luar biasa, cuplikan yang sangat menarik ya bagi saya sendiri yang sangat pengen tahu nih terkait dengan fermentasi rempah rimpang. Oke, kita langsung saja tanya kepada Pak Daniel nih Pak. Pak, tadi apakah saya sudah betul Pak statement saya terkait dengan probiotik ini adalah teman baik kita dalam perut, atau boleh dikoreksi Pak atau tambahkan? Silahkan Pak Daniel. Baik, sebetulnya ada 2 ya, satu prebiotik, satu probiotik. Oke. Kalau prebiotik itu memang bahannya ya, zat aktifnya yang dimakan oleh manusia dan membuat bakteri yang baik di dalam usus kita, ya, dan itu membuatnya menjadi lebih nyaman. Tapi kalau probiotik itu bahan yang kita makan, ya, bahan yang kita makan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat. Jadi ada pro, ada pre ya. Jadi yang kita bicarakan pada saat ini adalah probiotik, ya, probiotik. Jadi ini adalah bahan-bahan aktif yang memang tadi sesuai dengan apa yang jadi judul dari acara ini adalah dari rempah, berbagai rempah dan berbagai rimpang.
Ya, jadi berbagai bahan aktif dari rempah dan rimpang ini kemudian kita fermentasi, maksudnya bukan fermentasi untuk menjadikan alkohol, Ya. tapi adalah agar bahan-bahan aktif, zat aktif dari rimpang dan dari rempah ini bisa kita tarik, kita keluarkan, ya. Dan tadi ada berbagai bakteri yang kita tambahkan nantinya ya. Jadi ini bukan pembuatan alkohol tadi ya, adalah untuk menghidupkan bakteri-bakteri baik yang nanti pada waktu kita makan dan masuk ke tubuh kita, ke lambung kita, maka bakteri-bakteri baik ini akan bersinergi dengan bakteri-bakteri baik yang ada dalam usus kita, membuat pencernaan kita lebih baik dan dapat menyerap sari makanan dan yang lainnya menjadi lebih efisien dan lebih baik, sehingga kita pada akhirnya akan menjadi lebih sehat gitu. Oke, ini ilmu baru Pak bagi saya. Terima kasih banyak Pak Daniel sudah dijelaskan sangat detail dan saya sangat mengerti apa yang tadi Pak Daniel sudah jelaskan. Terima kasih Pak Daniel. Kita hold sebentar, saya juga ingin menyapa Ibu Novi Setianingsih. Halo Ibu Novi, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu, luar biasa. Kami tadi sudah melihat cuplikannya ya Bu ya terkait dengan video profil dari Ibu Novi. Saya sangat penasaran nih Bu, sebenarnya rempah rimpang itu apa Bu? Boleh dijelaskan kepada kita Bu? Dipersilakan Bu Novi. Rempah rimpang itu tanaman yang bagian dari rimpang yang tumbuh di dalam tanah. Nah, bagian yang tumbuh di dalam tanah dan akan tumbuh tunas dan akarnya. Nah, itu yang disebut rimpang. Tapi bisa juga rempah rimpang itu ada yang dari bunga, ada yang juga dari kulit pohon, gitu. Oke, berarti kayak jahe, kunyit, kencur begitu ya Bu ya? Oh, oke. Nah, saya jadi makin penasaran nih Bu. Nah, sebenarnya untuk terkait dengan fermentasi rempah rimpang ini sudah sejak kapan Ibu Novi menekuni bidang ini Bu? Dan selama ini tuh udah produknya apa aja Bu yang telah Ibu buat selain daripada rempah rimpang? Sudah 2 tahun ini sih saya buat produknya. Oke. Produknya selain rempah rimpang bisa juga ada yang dari akar kayu bajakan, daun kelor, daun sirsak, terus kombinasi dengan buah-buahan. Itu gabung dengan rempah rimpang. Biar mendapat khasiatnya lebih banyak, nutrisinya juga lebih ditingkatkan gitu. Iya. Aromanya juga dan rasa juga bertambah beda. Kalau hanya rempah rimpang dan buah kan sudah beda rasa. Yes, betul. Jadi selain rempah rimpang, apakah dan aromanya juga bagaimana? Gimana Bu? Boleh dilanjutkan Bu, maaf. Aromanya juga nggak terlalu jamu banget kan jadinya. Jadi biar aromanya juga sama-sama melekat, jadi kita ganti dengan daun sirsak, daun kelor begitu ya Ibu ya? Iya, buah-buahan juga bisa. Oh menarik, ini menarik sih Bu. Nah, selain daripada rempah rimpang sendiri, apakah Ibu ada memproduksi yang lain gitu Bu? Paling ya nggak beda-beda jauh. Kamboja dengan rempah rimpang. Dengan kombinasi buah-buahan, bunga telang, teh benalu. Untuk kanker, ada yang untuk kulit, untuk skincare. Kosmetik alami ya. Oke. Ini menarik sih Bu. Saya malah jadi ada pertanyaan lain nih Bu. Apa yang awalnya bikin Bu Novi tertarik untuk melakukan fermentasi rempah rimpang ini Bu? Karena tadinya saya lututnya sakit. Kan udah usia 55 ya, 2 tahun sakit, sudah ke rumah sakit, sudah terapi sana sini, sembuh-sembuh, coba rempah rimpang, berhasil, bagus. Nah, daripada setiap hari minum yang segar-segar, kalau saya pelajari lagi, ternyata khasiatnya di fermentasi itu lebih berlipat, lebih banyak daripada minum segar. Begitu. Menambah khasiatnya, nutrisinya juga bertambah.
Istilahnya kalau kita minum segar kan khasiatnya biasa, Iya. ada, tapi kalau difermentasi seperti kereta bus gitu loh, Oh, lebih cepat. cepet ya Bu ya, kayak kereta bus 30 menit Iya, nyampe ya Bu ya. iya, Oh oke, iya, ini sangat, saya sangat tertarik juga karena saya juga sebelum acara ini saya sempat research juga ya Bu ya. Memang terutama di perut tuh sangat iya, menguntungkan kita ya Bu, apalagi untuk pencernaan. Jadi iya, ini baik sekali iya memang untuk untuk pencernaan. semuanya. Berarti semua kalangan umur boleh mengkonsumsi ya Bu ya? Bisa, bisa Oke, untuk oke. segala umur. Mhm mhm. Oke, berarti saat ini, untuk Bu Novi konsumsi pribadi dulu tuh bagaimana Bu saat ini, Bu? Ya, halo Iya, Bu masih Novi? konsumsi pribadi sama bagi ke teman-teman. Oh, luar biasa. Terima kasih Bu Novi, nanti kita akan kembali lagi bersama Bu Iya, Novi. Sekarang saya mau tanya kepada Pak Daniel lagi nih Pak. Tadi sudah bahas sama Bu Novi ya, dan asal muasal Ibu Novi tertarik nih dengan fermentasi rempah rimpang. Nah Pak, boleh dijelaskan nggak Pak lebih dalam lagi sebenarnya peran probiotik itu sendiri dengan fermentasi itu apa sih Pak untuk kesehatan di tubuh manusia Pak? Dipersilakan Pak Daniel. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah saya katakan fermentasi yang dimaksud di sini bukanlah fermentasi eh, menghasilkan alkohol, begitu ya. Fermentasi dalam hal ini adalah eh, dalam pengertian ilmiah, begitu ya, adalah perubahan ya, perubahan yang terjadi kepada bahan aktifnya di sini. Jadi dalam hal ini bahan bakunya itu adalah tadi rempah-rempah dan rimpang. Kemudian tadi bisa berbagai jenis bakteri yang digunakan ya. Jadi tadi bisa menggunakan kombucha, bisa menggunakan kefir, bisa menggunakan bakteri lactobacillus ya yang memang ini dan manfaatnya memang jadi dengan terjadinya proses fermentasi ya fermentasi ini tadi si bakterinya perlu kita beri pakan dia. Makannya dalam hal ini adalah gula gitu ya biasanya. Ya, nah gula ini nanti si bakterinya akan aktif dan merangsang tadi rimpang dan rempah-rempah ya yang memang sudah terkenal dari zaman nenek moyang baik untuk kesehatan dan juga bisa menghindarkan apa namanya nyeri radang tadi ya sehingga Ibu Novi tadi kakinya sakit minum ini bisa sembuh memang itu salah satunya ya jadi si bakteri ini akan mempercepat penyerapan yang pengeluaran dari bahan-bahan aktif yang ada pada rempah dan rimpang. Tentu perlu diselidiki lebih lanjut adalah jenis rempah apa dan rimpang apa yang bisa menghasilkan untuk misalnya yang konsentrasinya lebih banyak untuk nyeri. Ya, yang pasti dia tadi untuk pencernaan karena probiotik ya dan banyak hal lagi yang perlu kita selidiki lebih lanjut ya. Kita tadi kan macam-macam rempah, bisa anis, bisa macam-macam ya. Jadi itu yang perlu dipelajari lebih lanjut ya, mungkin di universitas atau di ilmu pangan atau di farmasi ya. Jenis mana. Tapi yang pasti secara umum kita sudah tahu nenek moyang kita. Makanya Indonesia itu dulu disebut Pulau Rempah ya, karena orang-orang dari Eropa sana ke Indonesia hanya mau cari rempah karena memang bermanfaat luar biasa. Nah ini ditambah rimpang yang sudah terkenal juga untuk sebagai anti radang gitu ya. Jadi banyak obat-obat radang, jamu-jamuan ya, dan bahkan sekarang sudah ada yang diekstrak, dijual sebagai apa namanya suplemen ya. Itu semuanya adalah anti radang pada dasarnya. Jadi ini kombinasi rempah dan rimpang ini merupakan kombinasi yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi nyeri, ya, radang, ya, kalau mungkin juga membuat imunitas kita naik, ya, karena dia banyak mengandung antioksidan, ya. Jadi yang pasti pencernaan, karena dia tadi kita sengaja tambahkan bakteri yang baik untuk pencernaan. Oleh karena itu kita sebut tadi probiotik. Kita masukkan bakteri baik tadi ya
ke dalam pencernaan kita sehingga dia bersinergi dengan bakteri baik yang sudah ada dalam usus kita untuk memberikan manfaat yang jauh lebih baik, membuat kita jadi lebih sehat jadinya. Oke, wow. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Daniel untuk penjelasannya juga. Saat ini saya ingin bertanya kepada Pak Hukom nih, Pak Hukom kalau kita bahas terkait dengan rimpangnya, gimana cara kita untuk memilih rimpang terbaik nih? Karena kan akan difermentasi untuk rempah rimpang ini sendiri nih Pak. Jadi kan kita harus memilih yang baik dong Pak ya. Nah gimana cara kita memilih dengan kualitas yang baik Pak? Dipersilakan Pak Hukom. Boleh di-unmute Pak Hukom? Ya, baik Mbak Tamara. Sudah bisa dengar ya? Sudah Pak. Ya. Jadi menyangkut dengan pemilihan bahan baku tadi disebut oleh Prof. Daniel prebiotik. Nah ini perlu sekali di dalam melakukan kegiatan fermentasi yang nantinya menghasilkan zat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Teristimewa itu untuk pencernaan ya, dan juga ada efikasi yang lain untuk penyembuhan berbagai macam penyakit seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Novi tadi. Rasa nyeri pada sendi, kejang, dan macam-macam. Nah, tentunya ini pemilihan bahan rimpang sangat penting sekali. Artinya bahwa rimpang yang digunakan sebagai bahan baku harus memenuhi kriteria tertentu. Pertama, kandungan zat aktifnya itu harus maksimal. Dan juga kalau kandungan zat aktifnya itu maksimal, berarti dia punya penampakan yang memang sangat baik sekali, tidak menampakkan gejala-gejala atau tanda-tanda kerusakan, kemudian ada pembusukan dan macam-macam. Karena kalau ada tanda-tanda seperti ini, itu mengindikasi bahwa rimpang itu punya kandungan bahan aktif itu rendah sekali. Karena dia mudah rusak. Apalagi kalau dia sudah diserang oleh mikroorganisme patogen. Otomatis dia sudah punya kandungan zat aktif yang nanti akan dipakai untuk menghasilkan senyawa atau zat yang bersifat antioksidan itu sudah rendah. Nah nanti kalau diolah selanjutnya minuman yang akan diproduksi itu tidak berkualitas. Memang bisa saja, tapi mungkin pengaruhnya agak lambat di dalam proses peningkatan imun tubuh maupun dalam proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Nah, yang berikut, syarat untuk rimpang ini sebagai bahan prebiotik ini harus punya bahan kandungan zat aktif yang tinggi. Untuk mendapatkan bahan baku dengan kandungan zat aktif yang tinggi, nah ini harus tergantung dari teknik budidaya. Banyak sekali rimpang-rimpang dijual di pasaran, tetapi tidak memenuhi syarat di dalam melakukan teknik budidaya. Akibatnya hasil proses fermentasi untuk tujuan probiotik itu tidak berkualitas atau lambat di dalam pengaruhnya terhadap penyembuhan suatu penyakit, khususnya di dalam pencernaannya ini. Nah, ini yang sangat penting sekali. Inti dari kualitas bahan baku itu teknik budidayanya, dan ada beberapa syarat untuk tanaman rimpang ini. Memang dia harus menghendaki tanah yang agak gembur
dan subur. Karena tadi dijelaskan itu rimpang. Rimpang itu adalah proses pengembangan akar umbi di dalam tanah. Nah, itu membutuhkan media tanam yang memang harus gembur, kemudian banyak mengandung zat makanan, hara, makro, mikro, karena nanti zat makanan itu yang merupakan prekursor utama masuk di dalam lintasan biosintesis yang menghasilkan zat bioaktif itu. Jadi sangat penting sekali untuk memperhatikan bahan baku di dalam pembuatan probiotik ini. Kalau seandainya itu dibeli dari pasar, nah harus tahu benar ini sumbernya dari mana. Bila perlu diadakan kerjasama dengan petani penghasil umbi rimpang, dan biasanya dibuat binaan sehingga benar-benar teknik budidayanya itu tepat dan akan menghasilkan rimpang yang berkualitas untuk nanti pengolahan produk probiotik ini. Begitu Mbak Tamari. Terima kasih. Wow, luar biasa Pak Hukom, ini juga ilmu baru juga bagi saya nih ya. Jadi semoga juga pemirsa di maupun yang berada juga dapat sesuatu yang baru ya, dan tahu bagaimana cara kita untuk memilih rimpang yang baik untuk kita fermentasi. Baik, tadi saya mau ke Bu Novi lagi nih, Bu Novi. Bu, saya penasaran Bu, gimana sih caranya untuk menyimpan hasil fermentasi itu agar tetap sehat dan tetap aman, Bu Novi? Dipersilahkan. Halo Bu Novi. Ya, simpannya itu di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari dan suhu tinggi. Terus gunakan wadah yang tertutup biar tidak terkontaminasi dengan udara luar. Oke. Wah, luar biasa Bu. Berarti terus bisa juga simpan di lemari es, tapi fermentasinya melambat kalau tetap aktif. Terus simpan, kalau untuk panjang bisa dikeringkan untuk mengurangi kelembapan dan mencegah pertumbuhan mikroba. Oke, mencegah pertumbuhan. Jadi harus diperiksa secara teratur, beri label dan identifikasi jenisnya fermentasi apa, dilihat secara teratur gitu. Terus pastikan wadahnya steril. Steril, betul. Higienis ya Bu ya. Iya. Oke. Bahan bakunya juga sudah steril. Sudah dicuci dengan ekoenzim kalau ada, kalau enggak dicuci pakai air garam atau cuka. Ya. Oke. Bu, apakah ada tanda-tanda nih Bu, kalau contohnya fermentasi yang kita buat tuh berhasil atau gagal tuh ada tanda-tandanya nggak Bu Novi? Ada, dari aroma, dari tekstur. Biasanya kalau berhasil tuh teksturnya makin lembek. Terus dari warna bisa tambah gelap atau terang. Terus ada gelembung-gelembung gasnya dalam permukaan fermentasi, dan di dalamnya fermentasi itu keluar gelembung-gelembungnya. Artinya ada aktivitas mikroba. Gitu. Benar. Kalau fermentasinya gagal berarti kan ada bau tidak sedap, ada perubahan warna yang tidak normal, terus ada jamur di permukaannya. Fermentasi itu. Gitu. Terus aromanya, baunya juga tidak sedap. Dan jangan sering-sering melihat fermentasi itu, nanti bisa jadi gagal. Harus tetap tertutup. Harus sabar ya Bu ya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Novi. Kita akan lanjut kembali Bu Novi untuk berbincang-bincang terkait dengan rempah rimpang ini. Namun sebelumnya, mari sama-sama saksikan video tutorial rempah rimpang berikut ini. Kita siapkan bahan probiotiknya, ada jahe gajah, jahe emprit, kencur, mok, kunyit,
iris-iris. Sampai selesai. Kita iris rempah-rempahnya sampai selesai. Kita rajang juga saudaranya sampai selesai. Kalau sudah, kita siapkan untuk taruh dimasukkan ke dalam air yang sudah dididihkan. Bisa juga ditambahkan dengan rempah-rempah cengkeh, star anis. Kita rebus sampai mendidih dan berkurang airnya lebih 15 menit. Kalau sudah mendidih, matikan. Kita saring, kemudian kita rebus sampai 3 kali biar sari-sarinya bisa diambil sampai 3 kali. Setelah mendidih dan dingin, kita saring dan kita ulangi lagi rebus hingga 3 kali. Setelah mendidih, kita saring lagi untuk rebusan yang ketiga. Fermentasi probiotik rempah-rempah ini saya memakai starter nanas. Dipotong-potong kecil atau nanas yang sudah difermentasi sebagai starternya. Saya sudah menyiapkan starter nanas yang sudah difermentasi dari Oktober. Kalau belum ada starternya, bisa menggunakan nanas untuk fermentasinya, bisa 3-4 buah nanas. Bila air rebusan rempah-rempah tadi dan rimpang sudah dingin, kita masukkan ke dalam kaca. Sekarang kita masukkan nanasnya. Bila tanpa starter nanas, bisa ganti Yakult 6 botol atau Permipan ganti starter. Kita memberi label tanggal mulai fermentasi. Nah, selesai sudah fermentasi probiotik dari rempah-rempah dan starternya nanas. Oke, luar biasa tayangan tutorial tadi. Pemirsa di rumah juga boleh mencobanya di rumah masing-masing ya. Sekarang saya ingin bertanya nih sama Ibu Novi terkait dengan cuplikan tadi ya Bu Novi ya. Pertama, tadi kan Bu Novi di akhir Bu Novi tulis labelnya di tanggal 4 Juni 2025 ya Bu ya. Nah, sebaiknya itu kapan waktu terbaik bagi kita untuk memproduksi atau mengkonsumsi fermentasi tersebut Bu? Boleh di-unmute Bu Novi? Ya. Ya, sudah Bu, boleh dilanjutkan Bu Novi? Paling cepat tuh 40 hari, terus kemudian 6 bulan, bagus lagi 1 tahun. Terutama pakai madu itu 1 tahun. Gula pasir bisa sudah 6 bulan. Gula pasir, gula aren, gula Jawa. 1 bulan ya Bu ya. Oke, tadi kan ada starternya, ada nanas ya Bu ya. Saya penasaran, maksudnya starter ini maksudnya bagaimana Bu? Apakah untuk itu rasanya? Karena kan ada nanas, ada Yakult juga tadi ya Bu ya. Boleh dijelaskan Bu? Ya, untuk pemicu tumbuh berkembang biaknya mikroorganisme, bakteri baiknya, membuat fermentasi jadi. Oh gitu, oke. Iya, bisa ganti dari Yakult. Kalau Yakult kan sudah pabrikas, bisa juga dari ragi tape itu atau ragi tempe, bisa juga dari Fermipan. Kalau saya pakai yang alami ya dari itu nanas. Kadang saya sudah buat kayak teh pace itu,
fermentasinya sudah sebulan, baru saya kasih buat jadi starternya atau nanas segar. Oke. Saya punya pertanyaan, Bu. Cara kita memilih starternya tuh gimana? Apakah ada persyaratan tertentu nih? Oh, harus seperti ini nih, harus ada kandungan ini nih gitu, Bu. Nanas itu kan ada zat aktifnya untuk memperbanyak probiotiknya berkembang biak gitu loh. Oke. Bisa juga dari, kalau saya cuma cari yang alami, kalau Fermipan kan sudah pabrikan, ragi tempe juga gitu. Jadi lebih baik yang alami ya Bu ya, sebagai starternya ya Bu ya. Yang segar bisa nanas atau yang sudah difermentasi sebulan. Yang sudah difermentasi sebulan. Iya, fermentasi sebulan itu sudah langsung tinggal 1 liter gitu bisa. Oke. Itu saya paham. Sekarang saya mau bertanya lagi nih Bu. Saya tadi sangat tertarik dengan cuplikan tutorial tadi ya Bu. Tadi kan Ibu ada masukin jahe, ada masukin boleh dikoreksi ya Bu ya, lengkuas atau ada pokoknya mencampur-campur lah Bu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita memilih rempah itu untuk disatukan kembali? Apakah Ibu ya udah yang penting dia rempah atau memang ada formulanya nih Bu? Gimana biar rasanya juga lebih oke kalau misalnya campur ini sama campur itu, atau bagaimana Bu cara memilihnya? Tergantung kebutuhan, kan juga bisa lihat dari buku-buku atau dari acuan UGM. Atau benar. Dari Akbar, atau kebutuhan dari radang lutut, atau bisa jahe saja atau bisa gabung-gabung. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Novi untuk penjelasan tutorialnya ini. Oke, saya sekarang mau ke Pak Daniel nih Pak. Pak, kalau kita bahas dari segi bisnisnya nih Pak, apakah kira-kira fermentasi rempah rimpang ini ada peluangnya Pak untuk bisnis Pak? Baik, terima kasih. Tapi saya mau tambahkan tadi apa yang disampaikan Ibu Novi. Sebetulnya tadi nambah nanas bukan menambah bakteri ya. Nambah nanas itu mempersiapkan, gitu ya, mempersiapkan lingkungan. Karena biasanya nanas kan asam dan ada gula, mempersiapkan lingkungannya agar bakteri jenis tertentu yang bisa tumbuh. Ya, jadi tadi mungkin jauh lebih baik. Boleh pakai tambah nanas, tapi jauh lebih baik juga ditambahkan starter yang lain. Ya, bisa tadi kalau kata Ibu Yakult itu adalah Lactobacillus begitu ya. Lactobacillus cereus namanya itu. Jadi memang sudah terbukti yang kita minum merek itu tadi ya, fermentasi susu itu, dia adalah memang bakteri baik, makanya kita sebut probiotik yang akan kita masukkan. Nah, tadi pada waktu dia bereaksi di situ, ya, pada waktu kita meminum 2 hal. Pertama adalah memang bakteri yang baik, yang kedua tadi adalah memang rempah, ekstrak rempah ya, yang memang juga fermentasi dengan adanya bakteri. Ya, kalau saya tadi cenderung menambahkan yang seperti itu, atau tadi kombucha ya, memang sudah ada, tadi kata Ibu yang 1 bulan ya, memang sudah ada bakterinya di sana. Oke, lanjut kepada yang ini, prospek bisnis, karena memang kita sekarang ini ada kecenderungan back to nature, kembali ke alam begitu ya. Jadi memang ada baiknya kalau kita seperti tadi awal pertama tadi Ibu Novi meminum fermentasi probiotik rempah dan ini ya, rempah dan rimpang adalah memang fungsinya tadi pertama untuk menghilangkan rasa nyeri ya, radang itu disebutnya, radang. Nah, bisa kita makan obat ya, kebetulan istri saya dokter, kalau saya itu dikasih aja obat. Nah, kadang-kadang saya lebih mau begitu ya, tapi kalau sudah nggak tahan saya makan obat. Tapi memang paling bagus adalah seperti itu. Jadi karena ada kecenderungan back to nature ini jauh lebih tanda kutip sehat begitu ya, karena secara kita secara alami sudah lama dikenal rempah dan rimpang ini baik bagi kesehatan, ditambah tadi juga probiotik. Oleh karena itu banyak minat orang
saat ini, sehingga minat orang ini bisa mencetuskan bisnis. Kenapa? Karena ada orang nggak tahan. Seperti saya, kalau tadi kata Ibu tadi 1 bulan, berapa bulan tadi, berapa hari, nggak sabar saya nunggu. Atau memang juga tadi ada baiknya botolnya ditutup gelap dan sebagainya ya. Nah, jadi untuk hal-hal yang seperti ini, untuk orang-orang yang mau cepat, tapi dia mau sehat secara alami, dia punya potensi untuk dipasarkan. Ya, saya pernah ke Malang begitu ya, minum rempah ya, rempah apa namanya, wedang rempah begitu ya. Ya mungkin seperti itulah ya. Tapi ini tadi ada probiotiknya, jadi jauh lebih baik begitu. Sehingga dengan hal seperti itu kita bisa juga pasarkan. Hanya saja tadi perlu kita perhatikan karena ini tadi ada probiotik di dalamnya adalah benda hidup. Karena benda hidup dia perlu dipasarkan dengan kondisi dingin. Ya, sehingga kalau untuk pertama ya bisa di tempat sekitar tempat kita tinggal begitu ya, atau acara-acara di mana banyak orang berkumpul di kota-kota besar. Sekarang banyak Car Free Day, hari Minggu atau apa ya, kita bisa banyak jual seperti itu. Saya sudah sering banyak UKM yang melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi ini merupakan peluang bisnis karena belum banyak orang melakukannya, ya. Dan modalnya relatif tidak mahal sebagai awal pemula ya. Hanya tadi perlu waktu, ya, perlu waktu. Tapi kalau kita sudah mau rutin, kita sudah bisa jadwalkan kan. Kalau ini tadi 1 bulan, 1 bulan 1 hari, 2 hari kemudian kita buat lagi, ya, sehingga setiap 2 hari kita bisa punya produk begitu ya. Dan produknya kalau tadi kata Bu Novi ditaruh di lemari es, dia relatif lebih lambat. Ingat tadi ini adalah probiotik. Dia kalau dia bisa hidup, ya, dan kondisinya tidak bisa dibuat tidak bakteri lain tidak masuk, dia masih bisa tetap hidup, masih tetap baik bagi kita, bagi kesehatan kita, ya. Jadi peluang bisnisnya cukup besar. Nah, tentu kalau nanti misalnya, nanti mau diekspor, ya kita bisa cara lain ya. Mungkin kita kentalkan atau apa ya, membuat kita cari lagi. Dan juga tadi rimpang ya Bu ya. Rimpang itu kan tidak disenangi oleh bakteri. Juga bakteri yang lain ya, bakteri pembusuk maksudnya. Sehingga dia relatif lebih awet sebetulnya ya. Nah, tentu kalau misalnya keluar kota, perlu dipikirkan bagaimana pengemasannya sehingga pada waktu sampai di tujuan, tetap baik begitu ya. Tapi mungkin kalau ide bisnis untuk pertama kali cukup di sekitar kota ya, di kota-kota kita yang banyak ya ojek online yang bisa kita titip ya, pakai sen gitu, bisa kita kirimkan dalam 1 jam sudah sampai ke pemesan ya. Ini ya, jadi bisa juga untuk ide bisnisnya, bagaimana memasarkannya? Ya kita buat marketing online lah ya. Jadi saya ada teman kemarin anaknya datang, dia jual makanan sederhana, tapi dia ajak orang yang membuat divideokan pada waktu mengkonsumsi. Nah kalau bagus ya, jadi ini kan marketing ya. Kalau bagus dia kasih diskon untuk berikutnya. Begitu. Jadi nanti pembeli-pembeli kita itu yang mengiklankan kita begitu. Iklan kita di media online mereka dan asal mengkaitkan ya, mentautkan postingannya dia itu dengan tempat kita. Nah, dengan begitu akan lebih cepat pemasarannya. Dan yang anak teman saya itu hanya dalam kota aja dia, ya. Dalam kota yang walaupun makanannya bisa 2 hari 3 hari awet gitu ya, tapi dia nggak mau keluar kota dulu Om katanya, cukup dalam kota aja, itu pun sudah kerepotan saya mesti tambah pegawai katanya ya. Jadi ide bisnisnya bagus sekali, bagus. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang ingin ke alam ya, walaupun tadi secara medis ada obat-obat yang seperti itu, tapi kan itu secara sintetik dibuat ya. Nah ini memang dari alam yang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala, aman, baik,
dan membuat sehat, membuat tadi pencernaannya sehat, membuat peradangan hilang, ya, dan banyak lagi jenis-jenis penyakit lain yang bisa yang bisa diobati, bukan diobati ya, dicegah dengan mengkonsumsi fermentasi rempah rimpang. Bagus Bu, bagus sekali ya. Mungkin Ibu sudah boleh dicoba dipasarkan, dan juga bagi para pemirsa boleh nanti menghubungi Hope Channel untuk bisa meminta kontak ya. Semakin banyak orang yang membuat komunitas, nanti semakin banyak yang memasarkan, semakin banyak peluang untuk dibeli oleh orang. Terima kasih. Tips and triknya ya Pak ya untuk berbisnis fermentasi rempah rimpang ini. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel. Saat ini saya mau ke Pak Hukom nih, Pak Hukom. Pak, kira-kira biasanya nih Pak, apa sih Pak kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dan kita harus hindari dalam proses ini Pak? Dipersilakan Pak Hukom. Iya, minta maaf, agak ulang lagi, minta ulang lagi pertanyaannya. Oke. Pak, kira-kira ini secara umum aja ya Pak, secara umum aja kesalahan-kesalahan yang kita perlu hindari nih Pak dalam proses ini tadi pemupukan atau fermentasi tersebut gitu Pak. Dalam proses pembuatan fermentasi ya. Iya, betul. Jadi memang fermentasi itu kan kerja yang perlu ketelitian. Apalagi kita menggunakan bahan-bahan selain dari bahan baku rimpang, kita juga menggunakan mikroorganisme. Nah, ini harus perlu distandarisasi penggunaannya, yang seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Novi, bahwa bisa pakai yang sediaan mikroorganisme yang sifatnya sintetis dan sudah diproduksi secara massal, maupun juga bisa dibuat dari bahan-bahan alami yang segar. Nah, ini perlu diperhatikan dia punya higienisnya, sanitasinya, alat-alatnya. Semua itu harus dilakukan dengan waktu yang sudah terukur. Jadi proses pembuatannya itu memang harus berjalan sesuai dengan aturan, sehingga tidak akan terjadi kontaminasi. Seperti lama terbuka mikroorganisme di luar, itu bisa terkontaminasi, teroksidasi, dan bisa nanti menimbulkan perubahan-perubahan yang terjadi dan berdampak kepada proses fermentasi itu sendiri. Karena penggunaan mikroorganisme di dalam fermentasi ini kan seberapa kuatnya dia bisa mengeluarkan zat aktif dari bahan bakunya itu. Nah, itu yang menentukan kualitasnya. Kemudian formula. Nah, formula sudah harus betul-betul standarisasi. Jadi sudah punya formula baku. Jangan sampai formula pembuatannya itu berubah-ubah dan berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi kualitas probiotik baik dari segi rasa, bau, dan macam-macam. Nah, tadi kan ada nanti terjadi bisa kontaminasi dan rusak ya, seperti itu. Makanya untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini perlu punya manajemen yang betul-betul standarisasi, dan itu sudah teruji, benar-benar sudah teruji berulang-ulang, dan sudah mendapatkan formula baku yang bisa membuat produk yang memang berkualitas dan handal dan bisa dipasarkan. Nah, ini yang sangat penting sekali. Hal yang berikut mungkin menyangkut dengan seberapa besar konsentrasi daripada mikroba yang digunakan, perbandingannya
dengan bahan baku. Nah ini yang memang juga perlu diperhatikan, jangan sampai pencampuran yang tidak seimbang sehingga nanti juga akan berpengaruh terhadap proses proses pengeluaran zat aktif itu. Nah, secara utuh karena berbagai jenis konsentrasi dari mikroba yang digunakan juga akan berbeda dalam proses penyaringan ekstraksi dari zat aktif dari dalam bahan baku itu sendiri. Ya mungkin itu Mbak Tamara yang perlu diperhatikan. Oke, terima kasih banyak Pak. Memang pencampurannya harus seimbang ya Pak ya, biar khasiatnya pun nanti lebih maksimal lagi. Terima kasih banyak Pak Hukom untuk penjelasannya. Saat ini pemirsa kita akan sama-sama menyaksikan UIKB Uji Ilmu Kamu Bisa berikut ini. Benar atau salah, probiotik adalah mikroorganisme jahat yang menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Salah. Benar. Menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan tubuh. Terus yang kedua membantu mungkin membersihkan atau menjaga kesehatan usus kita ya. Itu sih supaya nggak infeksi. Yang ku tahu itu untuk kesehatan bagi usus sama kesehatan pada tubuh. Manfaatnya untuk kesehatan pada usus dan juga untuk menjadi kekebalan bagi tubuh. Untuk menjaga kekebalan tubuh dan kesehatan usus. 3. Berikut ini yang termasuk makanan yang mengandung probiotik alami adalah roti putih, yogurt, kentang goreng, atau daging merah. Yogurt. A. C. Daging merah. Benar atau salah? Semua jenis bakteri dapat disebut probiotik. Nggak tahu sih. Salah kayaknya deh. Benar. Lactobacillus kali ya, karena suka nonton iklan. Itu doang sih taunya. Setahu aku lactobacillus. 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 Fungsi utama dari probiotik dalam tubuh manusia adalah membantu proses pembukaan darah, menyerap zat besi dari makanan, menjaga kesehatan mikrobiota usus, mengurangi kadar gula dalam darah. C. Yang C. 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 Saksikan Kamu Bisa Karya Mulia. Bisnis Luar Biasa. Luar biasa UIKB kita pada hari ini sangat menghibur ya pemirsa ya. Nah, kita sudah ada beberapa pertanyaan nih pemirsa, datang dari pemirsa juga nih. Datang dari Ibu Rili Silalahi. Ibu Rili bertanya, belum pernah lihat rempah rimpang seperti ini nih saya gitu. Kegunaannya apa ya kira-kira? Nah, boleh Pak Daniel dijelaskan secara singkat Pak. Kembali terkait dengan ini, kegunaannya apa Pak? Dipersilakan Pak Daniel. Jadi terima kasih. Jadi ini fermentasi rempah dan rimpang. Ini adalah mengkombinasi ya, mengkombinasi rempah-rempah sudah pasti punya manfaat kesehatan. Kemudian rimpang sudah terkenal juga untuk radang ya, banyak jenis radang ya, bahkan sudah banyak juga dijual secara komersil. Tapi ini kita kombinasikan
rempah, manfaat dari rempah yang untuk meningkatkan imunitas, rimpang yang tadi untuk radang dan juga imunitas, imunitas, dan nah ini tadi ya, dan probiotik. Probiotik fungsinya adalah tadi ya, bakteri baik yang kita masukkan ke tubuh kita. Jadi dengan mengkonsumsi fermentasi rempah, rimpang, dan probiotik ini, tubuh kita manfaatnya baik bagi usus, bagi pencernaan, ya kalau pencernaan sehat, tubuh kita sehat. Kemudian juga dari rempah kita dapat, dari rimpang kita dapat. Jadi triple, trisula ya, 3 manfaat yang kita dapat dari satu kali meminum fermentasi rempah rimpang, ya. Kalau tadi hanya rempah saja ya 1, kalau tadi rimpang saja ya 1. Rimpang saya dimakan ya seperti makan ya jamu ya, temulawak atau apa begitu ya. Jadi dengan begitu tentu tadi ya kita bisa lihat nanti ya kalau rimpang apa yang untuk penyakit tertentu. Tapi yang pasti rimpang itu pada umumnya yang paling utama adalah radang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Daniel, Ibu Rili, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Rili tadi ya. Saat ini ada pertanyaan lagi datang dari pemirsa, dari Ibu atau Bapak Sinar Raja Guguk. Bu Novi, tolong saya minta sarannya nih, bahan rempahnya tuh apa aja yang digabungkan untuk direbus? Terima kasih. Baik Ibu Novi, boleh dibantu jawab Bu? Boleh di-unmute Ibu Novi? Jahe, kencur, kunyit, temulawak, lengkuas, serai, kapulaga, kayu manis, star anis itu. Oke. Yang umum atau temu kunci. Oke. Bisa temu hitam juga, tergantung kebutuhan. Atau yang mau dipasarkan apa. Oke. Gitu. Tapi kebanyakan yang umum itu jahe, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas, serai, kayu manis, kapulaga, star anis, yang umum-umum. Oh, oke. Terima kasih banyak Ibu Novi. Kepada Ibu atau Bapak Raja Guguk, semoga menjawab pertanyaannya juga ya. Nah pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita membahas tentang fermentasi rempah rimpang ini yang sangat menarik. Jadi kita harus mengakhiri episode pada hari ini, sangat sedih karena saya juga sangat tertarik dengan pembahasan kali ini. Jadi saya persilahkan kepada narasumber untuk memberikan closing statement secara singkat. Dipersilahkan kepada Pak Hukom. Ya, baik, jadi fermentasi rimpang untuk tujuan kesehatan ini sangat baik sekali dan tidak terlalu sulit, mudah dibuat dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang penting adalah memperhatikan bahan baku dan menggunakan bahan baku yang betul-betul memang tidak terkontaminasi dan bahan baku yang memang punya kandungan zat aktif yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hukom. Dilanjutkan oleh Ibu Novi, Bu, dipersilahkan. Fermentasi probiotik ini belum banyak yang jual ya, jadi bisa kita kembangkan lagi dan kita bisa sosialisasikan masyarakat dengan perkenalkan rempah rimpang probiotik ini, begitu, dan bisa bermanfaat bagi orang-orang banyak. Demikian, semoga bermanfaat. Mantap, terima kasih banyak Ibu Novi. Dilanjutkan oleh Bapak Daniel. Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih. Fermentasi rempah rimpang dan probiotik adalah minuman suplemen dengan 3 target utama. Baik bagi kesehatan kita, baik bagi pencernaan kita, baik bagi berbagai penyakit, meningkatkan imunitas, belum banyak diusahakan oleh orang. Oleh karena itu,
Fermentasi rempah-rempah mempunyai peluang bisnis untuk dikembangkan. Kalau Ibu Novi bisa, maka saudara pemirsa juga pasti bisa. Luar biasa. Kalau Ibu Novi bisa, saudara dan saya juga pasti bisa. Terima kasih banyak Pak Daniel. Saya ucapkan terima kasih banyak pada seluruh narasumber yang telah hadir pada malam hari ini dan berbagi ilmunya yang sangat luar biasa. Ada Ibu Novi, ada Pak Hukom, ada Pak Daniel. Terima kasih banyak untuk ilmu dan sharingnya pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara dari awal sehingga akhir ya. Dan tadi juga ada interaksi sedikit ya dengan pemirsa, luar biasa. Terima kasih banyak. Dan saya berharap, kita semua berharap dengan adanya program dan episode hari ini bisa bermanfaat dan menjadikan ide bisnis bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Baik, saya Tamara Scianto bersama dengan kru yang bertugas pada malam hari ini. Kami pamit untuk undur diri. Jangan lupa terus saksikan Kamu Bisa, Karya Mulia Bisnis Luar Biasa. Selamat malam.